Ya, program magang Jepang. Program magang Jepang adalah hasil kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja dengan International Manpower Development Organization, maaf, atau IM Jepang, disingkat IM Jepang. Program ini dimulai sejak tahun 1993 dan hingga saat ini telah meluluskan lebih dari 45.000 atau ratusan ribu alumni. Program magang Jepang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis atau hard skill ya, sesuai dengan jobnya masing-masing, dan juga soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill itu antaranya yaitu seperti etos kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sehingga para siswa atau para pemagang ketika pulang dari Jepang, dia akan memiliki keterampilan sehingga siap untuk masuk di dunia kerja sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha. Jadi itulah tujuan utama pemerintah mengadakan program magang Jepang ini sejak tahun 93 sampai sekarang kayak gitu. Dan program magang Jepang ini setelah sekian tahun ya, ada berbagai macam lembaga juga yang mengirimnya selain IM Jepang, yaitu ada SO swasta kayak gitu. Apa bedanya? Jelas ya, IM Jepang adalah pilihan utama karena dilihat dari segi kredibilitas, dari segi pengalaman, dari segi jaminan juga lebih terjamin, lebih aman, lebih menjanjikan dibandingkan lembaga yang lainnya kayak gitu. Karena memang lembaga yang pertama kali sejak tahun 93 sampai sekarang kayak gitu. Beda dengan SO. SO itu didirikan baru tahun sekitar 2000-an. Setelah para alumni ini pulang dari Jepang, lah mereka mendirikan sendiri gitu. Mulai tahun 2000-an, ada 2010, bahkan yang berdiri baru tahun kemarin. Jadi rekomendasi kami untuk lembaga ke Jepang, pertama adalah IM Jepang kayak gitu. Selama memang salah satu terpenuhi dari usia, tidak punya patah tulang ya, terus tidak ada riwayat penyakit, terus matanya nggak minus, nggak buta warna kayak gitu. Kalau semisal Anda memiliki kekurangan patah tulang, usianya di atas 26 lah, baru monggo ke swasta ke SO gitu. Tapi kalau kalian masih muda, tidak memiliki kekurangan fisik, kok langsung ke swasta eman-eman, sangat disayangkan. Makanya teman-teman kita banyak yang ketika di Jepang itu merasa kecewa ketika masuk ke LPK langsung diarahkan ke swasta. Nah, itu yang pertama ya, lembaga yang terbaik nggak ada yang lebih baik dari IM Jepang. Yang kedua yaitu LPK. Ketika teman-teman sekalian memilih LPK ya, silahkan Anda domisili dimanapun ya, dari Jakarta, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ketika kalian masuk ke LPK, pastikan LPK tersebut mengarahkannya ke IM Jepang ya. Jangan tergiur dengan kondisi gedungannya, jangan tergiur dengan bangunannya atau riwayat pengirimannya ya, tidak penting ya. Kalau dia itu gedungnya bagus, riwayat pengirimannya banyak sekali, tapi kalau mengarahkannya ke swasta, mohon maaf, itu tidak rekomendasi ya. Yang rekomendasi adalah ke IM Jepang kayak gitu. Kalau misalnya kalian masuk ke LPK yang di situ mengarahkan ke IM Jepang, mohon maaf, meskipun bangunannya biasa, ya berdiri belum lama, gitu. Tapi jangan khawatir, gitu. Kenapa? Karena lembaga pengirimnya ada IM Jepang, ya. Jangan berpikir kalau mencari LPK yang penting SO, jangan, tidak. Itu mindset yang salah, ya. Jelas, kalau kalian nanti masuk ke LPK SO, pasti di situ diarahkan ke SO, tidak mungkin ke IM Jepang, kayak gitu. Dengan alasan, iya IM Jepang lama, kayak ribet, kayak sulit kayak dan lain sebagainya, banyak sekali alasannya. Tapi dari pertimbangan itu sebenarnya relatif sama. Di SO juga sama gitu, sama lama atau enggak sama juga. Kita survei antara IM Jepang dengan swasta, itu lama prosesnya sama aja Mbak Mas gitu. Mungkin kalau pas rezeki ya, mungkin dilihat dari segi percepatannya cepat di SO kayak gitu. Kenapa? Karena di SO tidak menuntut skillnya bagus, tidak menuntut bahasanya bagus. Istilahnya, mohon maaf, yang penting bayar berangkat gitu. Istilahnya, mohon maaf, meskipun nggak semua SO seperti itu ya. Tapi secara garis besar seperti itu. Dan relatif lebih cepat. Padahal ketika kalian masuk ke SO, pasti ada yang namanya proses mencari job. Dan job itu nggak setiap waktu ada, kayak gitu. Ketika Anda sekarang kok adalah gagal jobnya, kalian mungkin bisa mencobanya minggu depan, bahkan bulan depan, bahkan 2 bulan lagi baru ada job kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari segi lamanya sama saja kayak gitu. Sedangkan di IM Jepang kalau job ya itu nggak perlu pikir kita. Asalkan kita lolos di IM Jepang, proses 4 hari yang sering saya sampaikan itu nanti
kalian tinggal mencari job-jobnya itu pasti ada kayak gitu. Ketika seleksi job, kalian milih satu gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal. Ketika kok misal nggak dapat job sama sekali, belum lolos, ya harus menerima apapun jobnya. Pastinya jobnya itu ada. Beda di IM Jepang dengan swasta kayak gitu. Kenapa kok bisa ada ya? Karena memang lebih besar IM Jepang itu dibandingkan dengan swasta. Swasta manapun tidak ada yang lebih besar dari IM Jepang kayak gitu. IM Jepang hampir setiap prefektur ada, hampir setiap kota pasti ada. Sedangkan swasta tidak. Swasta itu biasanya memang cuma di daerah tertentu tak kayak gitu, mungkin di Tokyo, mungkin di Osaka. Sedangkan di uh, IM Jepang itu hampir setiap daerah ada. Yaitu ya poin yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, pastikan lembaga yang mengirimnya adalah IM Jepang ya. Kok semisal kalian punya kekurangan fisik ya, usianya lebih dari 26 tahun, ada patah tulang atau ada buta warna atau mata minus, silahkan ke swasta kayak gitu. Tapi kalau nggak ada kekurangan seperti itu, silahkan harus ke IM Jepang. Mana kalau ke swasta. Yang kedua, cari LPK-nya yang seperti apa? Cari LPK yang fokusnya ke IM Jepang. Sekali lagi jangan tergiur dengan bangunannya yang bagus ya, yang mewah ya, yang megah ya. Tapi kalau mengarahkannya ke swasta sama aja ya. Kenapa kok bisa membangun megah ya? Karena memang kalau di swasta kan bayarnya mahal. Kalau kalian ke IM Jepang, dari LPK cuma minta biaya pendidikan tok, nggak ada biaya yang lain kayak gitu. Selain itu nggak ada biaya lagi. Dan biaya pendidikan diambil juga yang rata-rata 8 sampai 10 juta ya. Kalau lebih dari itu tergolong mahal ya. Kalau kalian mau cari banyak di Maps tuh banyak, di Chrome Google juga banyak. Cari aja LPK IM Jepang kayak gitu. Pasti banyak gitu. Jangan sampai ke swasta ya mungkin kalau di presentasi lebih kecil dibandingkan dengan swasta karena memang 90-an% LPK itu mengarahkannya ke swasta bukan ke negeri ya. Saya review lagi ya. Pertama, cari lembaga yang mengirim itu IM Jepang ya. Kalau cari LPK yang mengarahkannya ke IM Jepang bukan ke swasta ya. Mungkin sekilas ya sedikit ini penjelasan dari kami tentang magang Jepang ya. Teman-teman sekalian yang magang ke Jepang, semangat ya. Terima kasih.